3. Halo semuanya, kembali lagi di segmen kita kali ini yaitu Taksi, Talk with Sunaci. Pada episode 5 kali ini akan ada 2 host nih, yaitu saya sendiri Gilbert dan saya menjabat sebagai Ketua Sekbid 3 di OSIS SMP Negeri 6 Cimahi. Dan hari ini juga saya ditemani oleh Kayla. Halo, saya Kayla dan saya sebagai Sekretaris 1 di OSIS SMP Negeri 6 Cimahi. Nah, jadi warga Senaci, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget nih, yaitu alumni SMP Negeri 6 Cimahi yang prestasinya sangat luar biasa. Kita sambut Kak Syifa Hairunisa. Halo Kak, apa kabar? Halo Gilbert, halo Kayla, halo Ibu Eni. Alhamdulillah, kabar baik ya Kak. Dan hari ini kita ditemani oleh pembina OSIS kita, yaitu Ibu Eni. Halo Ibu, apa kabar? Halo semuanya, halo Ibu, alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat ya. Nah, seluruh warga Senaci yang menyaksikan channel YouTube OSIS SMP Negeri 6 Cimahi, hari ini alhamdulillah ternyata kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Syifa Hairunisa. Dan Syifa ini ternyata sangat membanggakan, punya prestasi yang luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir pada acara podcast kali ini. Silakan untuk selanjutnya Kayla, Gilbert memandu podcast taksi ini. Silakan. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih ya, boleh kali kakak perkenalan sedikit? Boleh dong. Halo semuanya, halo rekan-rekan semua, adik-adik aku ya berarti ya, karena kayaknya aku udah tua nih lumayan lah ya. Halo semuanya, perkenalkan, aku Syifa Hairunisa. Waktu SMP itu aku dipanggilnya Syifa. Kalau sekarang aku udah berubah nama karena sekarang aku dipanggil Cae. Tapi balik lagi, terserah mau panggil apapun itu. Hit me up on Instagram di Syifa Cae, kalau mau tanya-tanya bisa di situ aja. Terus aku ini lulusan SMP Negeri 6 Cimahi tahun 2016. Sekarang udah tahun 2022, jadi udah sekitar 6 tahunan yang lalu aku lulus di bangku SMP Negeri 6 Cimahi. Dan sekarang aku lagi kuliah di semester 6 nih di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran. Gitu aja sih kalau dari aku, silahkan kembali lagi. Oke, terima kasih Kak Syifa. Dengar-dengar kakak terpilih sebagai duta pendidikan. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit proses kakak mengikuti duta pendidikan? Oke, boleh. Iya, jadi waktu tahun 2021, aku itu ikut ajang Putra-Putri Pendidikan Jawa Barat di Bandung waktu bulan Maret tahun kemarin. Nah, ternyata waktu di bulan Maret tahun 2021 itu, qadarullah aku terpilih menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat tahun 2021 dan itu berangkat ke nasional. Di bulan September, di bulan Oktober itu aku juga ikut lagi meneruskan dari Jawa Barat ke ajang nasional. Sebenarnya nggak pernah terpikirkan sedikit pun aku untuk berkecimpung di dunia pendidikan. Apalagi mungkin Bu Eni saksinya, aku itu dari SMP lebih banyak main-mainnya daripada kayak aktif-aktif di organisasi atau aktif di segala macam itu aku kurang, tapi lebih banyak main gitu. Cuman kehidupannya harus terus berlanjut, nggak mungkin dong kita habis untuk main. Kayaknya udah cukup nih main-mainnya di masa-masa sekolah kemarin. Sekarang udah saatnya untuk serius, untuk menata masa depan, untuk mulai merangkai nih step by step kita mau kemana. Dari situlah aku terpikirkan mulai dari mana ya untuk merancang masa depan aku. Dan aku mulai mikir, kira-kira passion aku ada di mana ya? Kira-kira apa ya yang aku suka gitu. Dan aku pengen selalu apapun yang aku kerjakan itu yang aku sukai, karena aku nggak mau mengerjakan sesuatu dengan secara terpaksa, karena nggak akan benar. Akhirnya karena aku berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana itu kan bergerak di bidang pendidikan kan, pendidikan banget ya UPI itu. Akhirnya aku berpikir
kayaknya aku tertarik nih di bidang pendidikan. Kayaknya aku bisa nih kalau misalkan merancang masa depan aku start from education gitu, karena semua hal itu dimulai dari education, bener kan? Kita aja sekolah dari kecil udah sekolah kan, kayak gitu. Dan aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajang ini. Dan dengan modal nekat, karena rekan-rekan aku di Duta Pendidikan itu rata-rata orang-orang hebat semuanya, yang sudah S2, bahkan yang sudah menjadi doktor ketika di nasional. Terus ada juga seorang Mojang Jajaka, baik itu dari Cimahi, Bandung, Tasikmalaya, dan lain-lain. Terus ada juga yang dutanya duta kampus. Sedangkan aku itu bukan siapa-siapa. Aku benar-benar bukan seorang Mojang, bukan juga S2, mungkin belum ya. Belum menjadi S2. Terus bukan juga seorang duta-dutaan gitu kan. Tapi dengan percaya diri, dengan bekal yang aku punya, dengan eh, apa ya, aku menyiapkan bekal cukup lama. Aku menyiapkan bekal cukup lama. Aku belajar tentang pendidikan. Aku belajar tentang hal-hal yang terjadi sekarang. Dengan modal-modal itu, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah yuk kita coba. Mau menang, mau kalah itu gimana ntar deh. Yang penting yuk kita coba dulu. Dan alhamdulillah kan kalau misalkan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu kan. Jadi kalau misalkan kita usahanya udah maksimal, akhirnya hasilnya juga maksimal, kayak gitu. Oh, gitu, Kak. Nah, tadi itu kan proses ya, Kak ya. Sekarang manfaat apa sih yang Kakak dapat menjadi seorang duta pendidikan? Menjadi duta pendidikan banyak banget. Banyak banget. Begini ya, kalau misalkan kita punya keinginan untuk menginfluence masyarakat, untuk memberikan pengaruh di masyarakat, tapi kita bukan siapa-siapa, kira-kira bakal didengar apa enggak? Enggak. Enggak kan? Karena orang juga mau dengerin kita pasti mikir, emang dia siapa ngasih tahu kita tentang ABCD gitu. Pasti kayak gitu kan. Nah, Enggak. setelah aku mengikuti duta pendidikan, itu nggak tahu kenapa, mungkin memang karena aku udah punya wadahnya juga, aku udah tahu juga cara-caranya untuk menginfluence masyarakat, apalagi di pendidikan, orang-orang masyarakat itu mulai mendengarkan aku. Mulai kayak, kalau misalkan kayak kemarin nih, ada acara kan dari duta pendidikan untuk mengajar anak-anak jalanan kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai selempang nih, kita nggak pakai tanda pengenal kita sebagai seorang duta pendidikan, orang-orang paling cuma ngelihat kita ngapain sih, so rajin atau apa gitu kan. Tapi ketika orang lihat kita pakai selempang, ketika orang lihat kita pakai tanda pengenal kita sebagai seorang duta pendidikan, orang-orang mulai, oh iya itu duta pendidikan. Tuh adik-adik ayo belajar sama duta pendidikan, ayo belajar baca, belajar berhitung segala macam. Kayak gitu. Itu manfaat pertama. Jadi manfaat yang pertama adalah mudah bagi kita untuk masuk ke masyarakat, mudah bagi kita untuk memberikan pengaruh di masyarakat, baik itu secara offline maupun secara online. Secara online juga kan kita kalau misalkan di Instagram, mungkin sekarang banyaknya anak-anak tuh kan lebih ke update-update keseruan bersama teman-teman aja kan, tapi nggak ada hal-hal yang menginfluence, karena ya mereka juga belum tahu gimana caranya menginfluence, belum kalau diledek-ledekin kan, kalau mau menginfluence nanti diledekin teman gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah punya tanda pengenal, kita mau menginfluence apapun juga pasti orang-orang nggak bakal yang disosokan, nggak akan, karena ya memang kita udah punya ilmunya, memang kita udah punya ranahnya gitu kan. Nah terus manfaat yang kedua, ini yang paling aku syukuri, alhamdulillah, aku bertemu sama banyak orang-orang hebat. Benar-benar teman-teman aku itu bukan dari orang-orang yang biasa aja, bukan dari orang-orang yang cuma nongkrong-nongkrong aja masa mudanya, enggak gitu. Malah aku yang malu sendiri. Oh, teman-teman aku tuh dulu waktu zaman sekolahnya mereka menang olimpiade, mereka itu rajin ikut lomba debat, terus mereka juga berprestasi semuanya gitu. Sedangkan kadang aku dulu zaman sekolah apa ya gitu, nggak ada, kayak cuman main aja gitu kan. Nah di situ aku ketemu sama teman-teman aku,
ketemu sama orang-orang hebat, itu yang paling aku syukuri. Dan kalau misalkan kita punya lingkungan yang hebat, punya lingkungan yang memang mereka itu keren-keren, maksudku keren tuh mereka berprestasi, mereka sekolahnya rajin, terus mereka nggak banyak membuang-buang waktu. Itu tuh ke kitanya juga punya dampak positif, ke kitanya juga punya dampak yang baik. Kalau misalkan mereka rajin belajar, ke kitanya juga jadi rajin belajar. Dan karena mereka ini orang-orang hebat, ke kita juga kebawa. Kadang kita jadi masuk ke dunia mereka gitu, masuk ke dunia yang mau nggak mau bikin kita harus lari gitu supaya bisa sama kayak mereka. Itu dampak positifnya dari punya teman-teman yang di atas kita gitu kan. Terus manfaat lainnya ya mungkin bisa itu sih, kayaknya yang manfaat terbesarnya itu dua itu sih. Kayak gitu. Oke. Menjadi duta pendidikan, perjuangannya seperti apa sih, Kak? Boleh Waktu diceritain? di duta pendidikan ya, itu perjuangannya aduh ketat banget. Benar-benar seketat itu dan benar-benar penilaian secara detail. Itu waktu itu Februari kan itu mulai pendaftaran, Februari tahun 2021 itu pendaftaran. Di situ aku daftar biasa gitu kan. Aku belum tahu nih siapa aja saingan aku. Aku nggak tahu. Sampai akhirnya pada tanggal berapa gitu, itu ada audisi dan di situ ada sekitar 63 orang. 63 apa 60 berapa gitu. Di situ aku baru ketemu nih sama saingan-saingan aku, karena kan itu kita lagi berajang ya, tentu rekan pun bisa menjadi saingan kan, karena kita kan punya jiwa kompetitif juga ya. Nah, barulah kita ketemu, oh ini saingan-saingan aku nih. Terus ini mereka ini apalagi yang putrinya, kan di situ di duta pendidikan itu ada dua kategori, ada kategori dewasa sama kategori remaja. Nah, yang kategori dewasa nih saingan aku nih gitu, aku harus kayak apa ya, nyiriin gitu, kalian tahu kan nyiriin, kayak harus nyiriin nih mana aja nih yang ikutan kategori dewasa, oh berarti mereka saingan aku. Dan ternyata kategori dewasa nggak main-main, S2, ada yang S2 di Unpad, ada yang S2 bahkan di UI, ada yang di IPB. Duh, aku udah mulai ini nih, udah mulai, aduh, kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Bahkan ada juga yang S2 di UPI juga, dan dia itu seorang presenter di TVRI. Dan kebetulan dia juga mau jamu Cimahi. Waduh, itu aku makin udah gelagapan ya, udah ya udahlah gitu ya, yang penting aku tampilin maksimal untuk hasilnya, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Karena memang seketat itu dan pergesekannya itu semenggesek itu gitu. Karena aduh bener-bener semuanya hebat-hebat banget gitu kan. Terus udah itu besoknya pengumuman untuk lolos ke finalis dari 63, itu kan awal pendaftaran itu ada sekitar 120 orang lebih. Itu yang disaring lagi 63 orang untuk menuju audisi. Alhamdulillah aku lolos untuk diseleksi administrasi. Nah, selesai di seleksi administrasi itu, di audisi, dipilih lagi. Waktu itu dipilih 12 putri dan 12 putra. Itu kalau nggak salah 8 dewasa dan sisanya remaja gitu. Apa gimana gitu, lupa. Intinya cuman kurang dari 10 orang yang dipilih dari sekian puluh orang itu. Akhirnya dipilihlah 22 pasang, 22 atau 24 pasang dipilih, ternyata aku salah satunya. Dan dari situ aku makin percaya diri. Oh, ternyata aku itu punya ternyata aku worth it kok ada di sini gitu. Buktinya aku bisa tuh ngalahin sekian puluh orang untuk masuk ke 12 besar gitu. Dan ya udah, akhirnya dari situ aku mulai cari-cari senior-senior aku di PPP ini untuk bertanya gimana nih kelanjutannya, terus kayak apa aja yang harus disiapkan segala macam. Dan senior dari putra-putri pendidikan ini sangat membantu aku. Benar-benar kita itu dibantu, kita dibimbing, benar-benar kita di step by step-nya diajarin, bahkan dari cara duduk, cara berdiri pun itu kita dikasih tahu. Attitude, kalau di duta pendidikan itu sebenarnya prestasi dihitung, tapi yang paling tinggi hitungannya adalah manner, attitude kita.
gimana cara kita bersikap, gimana cara kita menanggapi, gimana cara kita berjalan, duduk, makan, segala macam, itu yang dinilai paling besar. Karena kalau prestasi itu bisa menyusul. Kita bisa lari kok kalau misalkan kita dipaksa lari. Tapi kalau misalkan untuk sopan santun, untuk attitude, itu harus dipupuk terus kan. Kayak gitu. Dan di situ akhirnya masuklah lolos ke finalis. Dan aku ikut karantina waktu itu, karantina putra-putri pendidikan sekitar 3 hari. Di situ aku banyak sekali belajar. Karena jujur, aku itu nggak tahu apa-apa. Yang tadi aku bilang, aku nggak punya basic apa-apa. Dibandingkan dengan yang lain, dengan saingan-saingan aku yang lain, mereka itu udah terbiasa di ajang duta seperti ini. Aku nggak tahu apa-apa, tapi aku belajar di situ. Aku yang tadi sempat aku singgung sebelumnya ada Mojang Cimahi kan ya. Nah, aku tuh berusaha dekat sama Mojang Cimahi ini. Aku kan nggak tahu ya kalau misalkan cara duduk yang benar itu seperti apa, cara berdiri yang benar itu seperti apa, ditambah saat itu kita pakai heels 12 cm dan aku tidak terbiasa dengan itu kan ya. Nah, akhirnya aku belajar lah. Aku mulai belajar jalan-jalan pakai heels 12 cm itu. Mana selalu pakai gaun kan, itu agak berat gaunnya. Dan di situ aku belajar, aku liatin terus nih teman aku yang Mojang Cimahi ini, aku liatin kalau misalkan dia duduk, aku ikutan duduk. Kalau dia duduk kakinya ke kanan, aku ikut ke kanan. Kalau dia duduk kakinya ke kiri, aku ikut ke kiri. Kalau dia berdiri, aku liatin, oh begitu ya cara berdirinya seorang duta. Terus kalau misalkan dia makan, aku liatin, oh begini ya cara makannya seorang duta gitu kan. Aku pokoknya menjiplak teman-teman aku yang memang mereka sudah terbiasa di ajang seperti ini. Tapi aku sebelumnya minta izin dulu. Waktu itu namanya ada Teh Alma. Aku bilang, Teh Alma, kalau aku ngikutin Teh Alma nggak apa-apa ya. Terus Teh Alma bilang, iya lah nggak apa-apa, katanya ya udah belajar aja bareng-bareng, katanya gitu. Terus akhirnya dari situ, hari pertama tuh aku full ngejiplak Teh Alma. Aku full ngejiplak rekan-rekan aku yang lain. Karena aku belum bisa. Tapi hari kedua, aku mulai sendiri. Aku mulai belajar sendiri. Aku udah nggak ngikutin Teh Alma. Kalau kaki Teh Alma lagi duduk ke kanan, aku ke kiri gitu. Jadi udah nggak mengikuti, cuman aku tahu flow-nya seperti apa. Dari situ, karena aku belajar, akhirnya aku mulai terbiasa sampai hari ketiga, sampai di hari terakhir, alhamdulillah aku terbiasa, bahkan ketika aku dipanggil untuk penyelempangan pun, aku alhamdulillah bisa berjalan di atas heels 12 cm tanpa jatuh, tanpa kegiclek gitu ya, dengan gaun yang cukup berat itu. Itu benar-benar proses yang sebenarnya singkat, tapi padat gitu. Tapi kita nyari ilmunya padat gitu. Emang cuma 3 hari, tapi banyak banget yang aku dapetin. Terus selesai di Jawa Barat, tambah lagi ke nasional itu lebih ketat lagi. Karena di nasional itu nggak cuma di Jawa, nggak cuma orang Jabar aja, nggak cuma orang Jawa Barat aja, tapi satu Indonesia. Bahkan yang orang Maluku pun terbang ke Bandung untuk ikut duta pendidikan Indonesia. Dan di situ ya aku makin belajar karena di putra-putri pendidikan nasional itu lebih padat kegiatannya daripada di Jawa Barat. Jadi kalau di Duta Pendidikan Jawa Barat kita masih bisa ngobrol sama teman-teman, kalau di Duta Pendidikan Indonesia itu kita selalu dikejar waktu gitu, karena banyak sekali tes yang harus kita ikutin, karena banyak sekali uji kompetensi yang harus kita selesaikan gitu. Itu sih cukup ketat, bukan cukup ketat, sangat 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 ketat. Hebat ya, banget sih, tapi Kak. dengan mau belajar, akhirnya bisa. Hebat sekali ya, sangat inspiratif. Silahkan lanjutkan. Keren banget sih, Kak. Nah, sekarang beralih ke SMP 6 ya, Kak. Apa sih pengalaman di SMP 6 yang Kakak masih ingat sampai sekarang? Boleh dong diceritain? Pengalaman di SMP 6 ya. Jujur masa sekolah itu masa-masa yang paling aku rindukan sih saat ini ya. Karena kehidupan terus berjalan dan banyak sekali perubahan. Dan sekarang aku mulai merasakan ternyata masa-masa sekolah itu masa-masa yang paling harus kita syukuri, paling harus kita nikmati gitu ya, karena nggak akan terjadi 2 kali. Jadi buat Gilbert, buat Kayla, buat teman-teman, adik-adik semua yang nanti menonton ini,
nikmati aja masa SMP-nya ya. Waktu itu aku tuh seneng ada di SMP Negeri 6 Cimahi itu karena SMP Negeri 6 Cimahi itu kan lingkungannya itu aja ya. Jadi cuman segitu gitu ya. Dan itu tuh bikin kita kenal sama banyak orang. Beda nih, beda sama sekolah yang dia luas sekali sekolahnya. Kayak waktu aku SMA ada 2 lapang. Aku tuh nggak kenal sama kakak kelas aku siapa aja. Aku nggak kenal sama adik kelas aku siapa aja. Yang aku kenal hanya angkatan aku aja yang ada di lingkungan situ. Tapi kalau di SMP 6, sama kakak kelas kita kenal, sama adik kelas kita kenal, apalagi sama satu angkatan itu udah pasti kenal kan, karena lingkungannya itu aja. Dan di situ teman kita jadi banyak. Jadi kalau misalkan ada yang bilang SMP 6 gini, SMP 6 gitu, nggak usah diomongin. Mereka belum tentu kayak kita bisa kenal sama kakak kelas, sama adik kelas, kenal sama banyak orang, belum tentu kan. Karena mungkin mereka lebih apatis gitu kan, karena lebih memikirkan dirinya sendiri gitu kan. Sedangkan di SMP 6 itu ada kejadian apa, pasti langsung nyebar, ya nggak? Iya kan? Karena nggak bisa tuh disembunyiin gitu kan. Karena ya lingkungannya itu aja. Terus kita jadi lebih apa ya, kalau di SMP 6 tuh aku jujur aku merasa aku lebih dekat sama banyak orang. Nggak cuma sama teman kelas aku doang, tapi sama teman yang kelas di ujung pun aku deket gitu. Aku kenal dan hubungan itu sampai sekarang masih terjalin gitu kan, karena ya dulunya kita intens gitu. Hal lain yang paling berkesan untuk aku di SMP 6 itu hmm, mungkin kantinnya ya. Mungkin kantinnya. Karena kan kantin di SMP 6 itu bibi-bibinya itu sangat-sangat humble ya. Sangat-sangat Ada Bibi humble. Hani, Bibi Teteh Bibi Hani. Hani, semuanya itu sangat humble gitu. Bahkan kalau kita tongkrongin kantin mereka sampai sore pun mereka tidak keberatan gitu ya. Itu sih yang paling berkesan ya. Karena mungkin di SMP lain belum tentu ada yang seperti itu. Tapi di SMP kita punya, mana bibi kantinnya juga perhatian banget sama kita gitu kan. Aku waktu SMP tuh sering banget nongkrong di kantin sampai dikejar-kejar sama Pak Tato, sama Pak Satpam. Aku dulu sering dikejar-kejar Pak Tato karena kan nggak boleh nongkrong ya. Jadi kalau pulang sekolah tuh langsung pulang, tapi aku sama teman-teman aku tuh ya pengen aja gitu iseng gitu kan. Gak mau pulang, udah di nongkrong dulu. Kalau ada Pak Tato tuh kita ngumpet gitu. Kita ngumpet. Malah kadang aku suka di musola dulu sampai Pak Tato mulai tenang gitu kan. Kalau Pak Tato udah mulai masuk ke ruangannya, baru aku keluar nih ke kantin, baru kayak gitu. Itu sih. Terus apalagi ya, aku paling suka kalau misalkan lagi ada acara porak kayak gitu loh. Ulang tahun Senaci gitu kan, itu kan kita semua kumpul ya. Itu kita semua ada di satu tempat yang nggak boleh kemana-mana karena gerbangnya ditutup gitu kan. Itu waktu kalau misalkan waktu dulu, kadang aku suka merasa, duh bosen, ya ditutup nih, nggak sempat kabur gitu ya. Tapi sekarang aku sangat, sangat, sangat rindu hal itu. Aku kangen banget sama harus terjebak di SMP 6 Cimahi karena gerbangnya ditutup. Karena kita harus nonton porak ini gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak membosankan, tapi ternyata sekarang tuh berkesan. Di situ kita ketemu sama anak kelas lain, bahkan ketemu sama alumni juga, karena alumni suka datang ya Bu ya. Karena alumni suka datang, kita ketemu sama alumni, ketemu sama kakak kelas, adik kelas, sama teman angkatan tuh kita semua ngumpul. Udah nggak ada lagi nih kayak ini kelas A, kelas B, kelas C, udah nggak ada. Semuanya nyatu di satu tempat. Itu sih yang paling dikangenin dan paling kalau bisa tuh ulang tahun Senaci tolong digituin terus deh gitu ya. Karena itu sangat-sangat berkesan. Berkesan sekali. Kasihan Iya. ini anak-anak yang sekarang pandemi, kasihan nih. Belum merasakan ulang tahun Senaci nih. Oh iya ya, benar pandemi ya. Oh iya, aku Iya, sampai betul. aku ini cerita ini aku terbawa ke tahun 2015 2016 jadinya. Nggak apa-apa. Jadi ke adik-adikmu yang sekarang, oh begitu serunya sebetulnya kalau ada kegiatan di Senaci. Ya, Iya, memang malah kegiatan-kegiatan kayak gitu yang bikin kita mau berangkat sekolah. Kadang kalau misalkan cuma belajar biasa itu kita ya belajar lagi nih gitu kan. Tapi kalau misalkan ada kegiatan kita tuh ke sekolah, yuk yuk kita lihat ini gitu kan. Itu seru banget. Iya. Eh,
buat Kak Syifa, pesan-pesannya dari Kak Syifa untuk siswa-siswi SMP 6 ada nggak sih Kak? Mungkin boleh sedikit pesannya dari Kakak. Kesan-pesan ya untuk adik-adik di SMP Negeri 6 Cimahi, ya mungkin kalian nggak kenal siapa aku, tapi aku adalah alumni kalian. Aku lulus di tahun 2016 dan aku saksi bahwa SMP Negeri 6 Cimahi itu sangat menyenangkan. Jadi nikmati masa-masa sekolah kalian, nikmati masa-masa belajar kalian, nikmati pokoknya mau sedih, mau senang, mau terpaksa harus sekolah, mau apapun itu terpaksa harus dihukum, mau apapun itu pokoknya nikmati, karena itu tuh nggak akan terjadi 2 kali. Bahkan banyak banget yang bilang kalau misalkan masa SMP itu masa kanak-kanak terakhir kita ya, karena kalau udah ke SMA itu kita udah mulai berubah, kita udah mulai berbeda cara pandangnya, udah banyak hal yang mulai kita pikirin. Kalau di SMA itu ada mulai sampai ke percintaan pun itu dimulai dari SMA. Mungkin SMP tuh masih isinya main, bercanda-bercanda sama teman-teman ya, walaupun ada cinta-cinta monyet ya. Tapi cuma cinta monyet Ya, gitu. Gak bakal ya, seberat Ibu SMA ya. tahu. Ibu tahu cinta monyet Syifa, Ibu tahu. Aduh, Ibu jangan. Aduh. Ya, enggak. Ayo. Iya, itulah ya. Tapi itu tuh pada akhirnya hanya akan menjadi cinta monyet gitu. Jadi nikmatin aja. Jangan terlalu fokus sama cinta. Mungkin anak sekarang tuh lebih, wah udah mulai kenal pacaran, dari SMA pacaran intens gitu ya. Coba dilepas aja dulu, nikmatin aja dulu main sama teman-temannya. Karena itu mah urusan nanti lah gitu ya. Kalau misalkan pasangan-pasangan itu urusan nanti. Sekarang belajar yang benar, karena masa depan tuh nggak bisa dicapai dengan hahi doang, nggak bisa digapai dengan ketawa-ketawa doang, nggak bisa. Masa depan tuh harus diraihnya dari sekarang, dipupuknya dari sekarang, harus sudah mulai punya plan mau kemana nih, nanti mau jadi apa, mau masuk sekolah mana, terus cita-citanya nanti kita mau bekerja sebagai apa, itu tuh harus dipikirin dari sekarang. Sambil mikirin masa depan, sambil nikmatin sama teman-teman. Jangan geng-gengan yang terlalu ngegeng gitu. Karena aku juga merasakan, untung aku dulu nggak geng-gengan yang terlalu ngegeng. Coba kalau aku dulu geng-gengan yang terlalu ngegeng, mungkin teman-teman aku hanya itu saja. Aku waktu SMP nggak memutuskan geng-gengan yang terlalu ngegeng banget, karena aku nggak mau pertemanan aku dibatasi. Jadi ayolah sama kakak kelas temenan, sama adik kelas temenan, pertemanannya dijaga, supaya pertemanannya berlanjut sampai sekarang. Terus supaya masa SMP kita juga nggak berat, jadi seru terus gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti insya Allah udah offline, amin ya. Kalau udah offline, terus hari Senin pagi harus upacara, terus nggak bawa dasi, nggak bawa topi, atau nggak bawa atribut, harus dihukum, nggak apa-apa, nikmatin aja. Nikmatin, walaupun di depan sendirian, nggak apa-apa, nikmatin aja. Walaupun harus dihukum, harus dimarahin sama guru, nggak apa-apa, nikmatin aja. Jam 6.45 pagi harus udah di sekolah, pasti berat banget, tapi nikmatin aja, karena bakal kangen nanti. Jadi selama kita masih bisa ngerasain semuanya, kita nikmatin semuanya. Gitu. Semangat terus, jangan berhenti untuk berprestasi. Jangan ikutin aku yang terlambat untuk berprestasi. Jangan ikutin aku untuk terlambat bergerak, tapi mulailah dari sekarang. Gak usah kayak aku, Kak Syifa juga dia baru bergerak pas kuliah. Jangan diikutin yang kayak gitunya. Sekarang banyak kok olimpiade-olimpiade, kegiatan-kegiatan yang dibuka untuk anak-anak SMP, lomba-lomba segala macam. Ikutin, karena kalian akan menyesal saat SMA nanti. Coba nanti kalian tuh bakal mikir kayak gini, coba waktu SMP aku ikut olimpiade ABCD, aku bisa nih masuk SMA pakai jalur prestasi. Kayak gitu. Jadi nggak usah nungguin, nanti aja deh, nunggu SMA baru ikutan ini, atau nanti aja deh nunggu kuliah baru ikutan ini. Nggak usah. Mulai aja dari sekarang. Karena kan merintis itu harus dari sekarang ya. Sekarang buat Gilbert, buat Kayola juga kan kelas 8. Biasanya kelas 8 tuh lagi seru-serunya sebelum kelas 9 yang mikirin ujian-ujian segala macam. Nah, sok sambil nikmatin semuanya, sambil main, sambil belajar, sambil berprestasi. Jangan sia-siain masa mudanya. Kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Nah sekarang udah di penghujung pertanyaannya Kai. Betul banget.
Nah, ada nggak sih guru yang kakak ingat di SMP 6 ini? Boleh kali kakak kasih salam-salam buat guru-guru Senaci. Boleh dong. Yang pasti Bu Eni, karena Bu Eni kan dulu paduan suara aku sama Bu Eni ya Ibu. Bu Eni itu yang menyelamatkan aku dari upacara nggak dihukum karena nggak bawa atribut. Jadi kalau misalkan aku nggak bawa atribut, aku langsung lari ke paduan suara. Ini baru aku bongkar sekarang karena aku sudah lulus ya Bu, jadi jangan dihukum. Terus Bu Emma dulu olahraga sama Bu Emma. Terus Bu Emma baik banget. Kadang aku kalau lagi malas olahraga, Bu Emma suka paham gitu, suka yaudah duduk aja gitu. Akhirnya Bu Emma baik banget. Terus dulu masa-masa bandel ya, kalau olahraga tuh malas jalan naik angkot. Terus turun kalau udah jauh dari Bu Emma gitu sama teman-teman. Nanti kalau ada Bu Emma pura-pura capek, padahal kita naik angkot gitu kan. Bu Emma, terus Pak Wahyu, Bapak Wahyu udah nggak jadi kepala sekolah ya Bu ya? Udah pindah ya? Kepala sekolah di SMP 9. Oh iya. Iya, nanti tapi masih ada di grup. Oh iya. Guru SMP 6 masih ada. Iya. Iya. Terus pada Asep, Bu Iim, Bu Mimin, Pak Yoyo, terus Pak Agus, banyak banget ya. Aku masih inget banget. Masih Pak Budi matematika. Pak Budi dulu tuh Pak Budi guru yang paling aku takutin. Pak Budi sama Pak Yoyo itu dulu aku paling takut tau Pak Budi sama Pak Yoyo. Kalau udah ada Pak Budi sama Pak Yoyo aku pasti diem gitu karena takut gitu kan. Soalnya kan agak galak ya. Gitu. Bukan galak tapi tegas gitu. Apalagi Pak Yoyo tuh tegas ya kalau Pak Yoyo itu. Iya. Kayak gitu. Terus Bu Mimin waktu itu aku sempat kena cubit sama Bu Mimin waktu itu gara-gara emang akunya bandel, harusnya masuk kelas udah bel, aku masih berkeliaran gitu. Akhirnya Bu Mimin kesel kali ya, terus aku dicubit aku. Tapi aku nggak yang masukin ke hati gitu loh, karena emang akunya bandel juga sih. Kayak gitu. Terus salam juga sih buat Bibi kantin, buat Pak Tato, buat semuanya warga SMP Negeri 6 Cimahi, buat ibu bapak guru yang belum aku kesebut, terus ibu bapak guru yang masuk setelah aku keluar juga. Halo, assalamualaikum, salam kenal. Gitu sih, sehat terus ya. Makasih banyak. Aku udah punya kenangan banyak sekali di SMP Negeri 6 Cimahi. Terima kasih banyak Kak Siva dari banyak kata yang telah terucap dan banyak hal yang telah kita simak. Sangat bermanfaat untuk kita dan seluruh warga Senaci. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Siva sudah berkenan berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Kami sangat termotivasi untuk terus berkarya dan berprestasi. Sama-sama, terima kasih banyak ya Gilbert, Kaila, adik-adik teman-teman OSIS. Aku dulu nggak masuk OSIS karena nggak diterima. Dulu kenapa ya aku nggak diterima? Bingung deh. Sekarang mau masuk boleh, sekarang masuk. Oh, masuk sekarang tapi kayaknya udah ketuaan ya Bu ya, udah bukan umurnya. Iya. Makasih banyak Bu Eni, makasih banyak kesempatannya, senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya. Kita yang mengucapkan terima kasih. Siva udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Siva, pasti banyak kesibukannya. Terima kasih, sangat menginspirasi. Nanti kalau keadaan sudah membaik, Ibu ingin mengundang Siva hadir secara offline di sekolah ya, supaya bisa betul-betul memotivasi adik-adiknya. Banyak sekali yang bisa diambil dari Siva. Terima kasih banyak ya. Boleh Ibu, senang banget aku kalau bisa main ke SMP lagi. Soalnya kadang suka bingung ya kalau main ke SMP mau apa gitu kan. Karena tutup juga, kantin juga tutup gitu, jadi bingung kemana ya gitu. Makasih banyak Bu Eni kesempatannya. Iya, sama-sama Siva, sama-sama. Sudah cukup nah? Nah guys, ternyata waktunya sudah habis nih.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan termotivasi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tunggu podcast selanjutnya. Dah.